Oke, untuk menilai apakah pemilu kita sudah berjalan sebagaimana mestinya ini kan ukurannya adalah undang-undang ya. Nah, ini tahapannya tentu masih ongoing, masih berproses, tapi paling tidak dari tahapan yang sudah selesai kita bisa menilai beberapa catatan yang menurut saya tidak optimal ya dipersiapkan oleh teman-teman KPU ya. Yang paling ramai adalah tentang bagaimana Sirekap ini yang seharusnya sebagai alat bantu itu bisa mempermudah menyampaikan informasi-informasi pemilu malah menimbulkan problem ya, problem teknis. Problem teknis ini agak serius karena dia bisa berdampak pada kepercayaan orang terhadap proses yang dilakukan oleh KPU. Jadi saya kira ini memang masih terlalu pagi untuk kita memberi nilai akhir ya. Tapi kita berharap tahapan yang tersisa proses rekapitulasi ini benar-benar dapat dipersiapkan dengan baik ya, disempurnakan sesuai kaidah undang-undang dan senantiasa mempedomani kode etik begitu. Ya, memang undang-undang sudah memberi kanal itu, ya apabila ada satu proses yang dinilai tidak tepat, tidak cermat, atau mungkin mengandung potensi kecurangan, maka Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu memang membuka ruang itu untuk dilakukan PSU. PSU itu ada dua ya, PSU dalam pengertian penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Nah, kalau penghitungan suara ulang itu masyarakat tidak datang ke TPS lagi, tapi mereka-mereka yang bertugas di TPS dengan disaksikan oleh saksi capres, saksi partai politik, dan disaksikan oleh pengawas pemilu melakukan penghitungan ulang terhadap hasil pemilu yang sudah didapatkan pada tanggal 14 Februari. PSU yang kedua adalah pemungutan suara ulang. Jadi dilakukan kembali seperti pada tanggal 14 Februari kemarin, masyarakat diundang, ya diberi surat suara, mencoblos, kemudian dilakukan penghitungan di TPS. Nah, saya kira memang harus seperti itu. Kalau memang ada yang dinilai TPS yang tidak benar, tidak tepat, dan mengandung potensi kecurangan, KPU mesti mempertanggungjawabkan ya. Sebagaimana yang kita tahu, tugas KPU adalah memastikan proses pemilu ini berintegritas. Ya, saya kira Bawaslu harus menjawab itu dengan benar-benar memastikan bahwa setiap laporan yang masuk, laporan kecurangan itu, dan temuan kecurangan itu ditindaklanjuti. Jadi Bawaslu itu kan diberi mandat untuk menangani laporan dari masyarakat, dari peserta pemilu, atau mungkin Bawaslu menemukan sendiri ada potensi kecurangan itu. Nah, kedua-duanya itu harus diselesaikan oleh Bawaslu. Setiap laporan itu untuk memastikan bahwa kecurangan itu apakah dilakukan secara sengaja, by design, ada niat, memang ada rencana untuk melakukan kecurangan, atau dia adalah sebuah kelemahan manusia dalam pengertian kelemahan tata kelola. Nah, ini dua-duanya kita sayangkan kalau terjadi. Nah, tinggal Bawaslu memastikan proses-proses itu. Saya kira bahwa pemilu ini kan adalah pesta rakyat. Ini pesta 5 tahunan, masyarakat terlibat secara langsung dalam memastikan proses-proses pemilu ini. Maka semua orang yang diberi mandat oleh undang-undang, terutama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus memastikan bahwa suara rakyat itu, kemurnian suara rakyat itu benar-benar dijaga dan dipastikan mereka yang terpilih secara terhormat itulah yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu.